Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Gus Risa, senang sekali saya datang ke sini. Udah lama enggak ketemu gitu. Prof. Mas'ud, Ibu Siti Dr. Siti Marfuah MID dari Malaysia, moderator, wakil rektor, para dekan dan semua yang hadir. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Senang sekali Gus saya ditimbali ke sini. Saya itu memang merasa sudah menjadi santri mulai Kiai Idris, Kiai Anwar, dan Kiai Idris itu kalau dengan saya itu senang sekali karena Kiai Idris pernah saya bela ketika di Lirboyo itu ngadakan seminar tentang pendidikan. Lalu Kiai Idris itu rawuh waktu itu. Pembicaranya dari Jakarta, dari Departemen Pendidikan, menjelaskan tentang 8 standar pendidikan. Dari Jakarta itu mengatakan bahwa kalau ingin maju lembaga pendidikan, ya ikutilah itu 8 standar pendidikan. Kiai Idris itu diem gitu. Mungkin karena beliau merasa tidak punya standar itu. Dijelaskan standar ini. Bilang inggil. Pun. Standarnya yang 8 itu. Nah, ternyata setelah beliau yang suruh bicara itu saya beritahu, ya baik-baik sajalah punya standar, tapi yang jumlahnya 8. Tapi tanpa standar yang 8 itu, pondok pesantren di Lirboyo ini sudah melahirkan banyak kiai, dah bilang itu kan. Tanpa standar, bilang gitu kan. Kalau boleh saya sebut, dibilang tidak punya standar, maksud iya. Tapi standarnya itu tidak 8, saya bilang. Kiai Idris itu standarnya tidak 8. Kiai Idris itu standarnya 1 saja, tak bilang. Tapi sudah menjadi hebat, tak bilang. Kalau standar yang milik Mendiknas ini 8, ditambah 3 misalnya, jadi 11. Tanpa mengikutkan standarnya Kiai Idris, tak bilang, juga tidak akan maju. Tambah 1 lagi misalnya, para murid itu setiap hari dikasih makan 3 kali gratis itu kan, juga tidak maju karena tidak mengikutkan standarnya Kiai Idris, tak bilang. Lah standar Kiai Idris itu apa? Innamal a'malu binniyat, tak bilang gitu kan. Itu Kiai Idris itu dengan saya lalu jadi senang, merasa saya bela. Jadi sayangnya yang 8 standar itu tidak ada niatnya ini gitu loh. Akhirnya ya 8 ini karena tidak ada niat ya sama dengan tidak ada, tapi lah gitu kan. Karena itu kalau saya lebih pro kepada Kiai Idris yang 1 standar daripada yang 8 itu. Nah peserta seminar ketika itu senang sekali gitu kepada saya karena itu kalau saya ke Lirboyo saya mesti sowan beliau, hanya beliau sudah tidak ada. Nah saya senang sekali itu apa yang disampaikan oleh
Prof. Mas'ud ini tadi tentang Indonesia. Memang Islam di dunia ini kalau saya rasakan yang paling bagus itu ya di Indonesia ini gitu loh. Hanya orang Indonesia itu enggak tahu kalau sudah bagus gitu. Termasuk para pemimpinnya itu enggak ngerti kalau Indonesia itu bagus gitu. Nah, saya bukan katanya, beberapa tahun terakhir ini saya banyak itu ke berbagai negara. Saya pergi ke Malaysia juga itu. Saya tahun 2018 itu saya ke Malaysia, lalu saya ke Jepang, saya ke Belanda sama ke Belgia, ke Brussels. Lalu saya ke California, Pak Mas'ud. Saya kemudian pergi ke Malaysia sampai ke Australia sampai ke New Zealand, ke Selandia Baru itu. Lihat itu bagaimana tentang yang kalau ada agama itu. Lalu tahun 2019 itu saya ke Prancis, ke Jerman. Saya kembali lagi ke Belanda, ke Belgia, lalu saya ke New York. Saya ke Amerika Latin, ke Bogota, ke tempatnya Nazaruddin Samsudin Minggat itu. Kan Bogota itu jauh sekali, 36 jam itu. 36 jam jauh gitu. Lalu saya ke Rusia itu tahun 19 itu 2 kali saya. Nah, itu belum lagi sebelumnya itu saya ke Irak, saya ke Yordan, saya ke Iran, saya ke Yaman, saya ke Sudan, ke Saudi, beberapa negara Timur Tengah, ke Aljazair sampai ke Maroko. Nah, saya punya pengalaman itu. Ternyata memang yang enak itu, Islam itu dan bagus itu memang Indonesia ini loh sebetulnya. Coba kalau saya di Tajikistan itu 96% itu Muslim. Ketika saya itu turun di airport, di pesawat itu sudah dipesan jangan ngomong soal agama. Kenapa? Bikin ribet. Nanti kalau sampean tanya agama Islam lalu ditanya lagi sholatnya berapa kali. Kalau sampean mengatakan 5 kali, yang tanya itu 3 kali, itu sudah seperti musuh gitu loh. Di situ, di Dagestan itu kan pernah ada rektor yang datang ke UIN Malang. 6 bulan setelah dari Indonesia itu sudah ditembak. Karena di sana ada permusuhan antar madhab itu loh. Nah seperti itu. Saya pergi ke Bogota itu, penduduknya itu 5 juta. Nah, 5 juta. Yang Muslim itu 152 keluarga. 152 keluarga. Dia punya 3 masjid. Masjidnya gede-gede, tapi karena orangnya hanya 152 kan otomatis tidak penuh. Lalu saya tanya, kenapa mesti harus 3 masjid gini? Karena alirannya 3. Dan tidak wawuh coba, kan lucu itu coba. Di Indonesia ini kan coba, aliran kan banyak dan pantas kalau aliran banyak, karena jumlahnya banyak. Di Indonesia itu kalau alirannya banyak kan memang pantas. Oh jumlahnya banyak kok alirannya sedikit. Alirannya 3 saja itu ndak rukun coba toh. Ndak wawuh coba. Itu kan apalagi kemudian kalau kita lihat kemana-mana itu, kita lihat ke Sudan, kita lihat ke Aljazair, kita lihat ke Libya, kita lihat ke Iran, kita lihat di Irak sendiri, itu semua kayak begitu gitu loh, permusuhan, ndak aman, beragama itu ndak aman. Karena itu saya pernah itu negur Pak Menteri Agama, Pak Maftuh Basuni. Saya itu mau menghadap itu terlambat. Lalu saya tanya, ada acara apa Pak Menteri? Itu Prof Imam, saya melepas anak-anak yang sekolah ke luar negeri katanya. Kemana? Katanya ada yang ke Mesir, ada yang ke Madinah, kemudian ada yang ke Maroko, ke Sudan. Lalu saya bilang, Pak Menteri ini gimana kok melepas ini? Tak bilang itu. Keliru Bapak, Bapak ini salah, tak bilang itu. Kenapa kok saya disalahkan? Melepas anak-anak itu loh. Sekolah apa kan? Sekolah agama, tak bilang.
Bapak itu apa enggak ngerti kalau Indonesia itu sudah lebih baik dari seluruh belahan dunia itu soal agama. Nanti kalau Bapak nyekolahkan ke tempat-tempat itu ngerepoti, tak bilang. Ngerepoti apa? Coba nanti kalau lulus. Kalau lulus kan repoti pemerintah kan gitu kan, ngoreksi pemerintah. Jangankan pemerintah, orang tuanya aja dikoreksi. Dia bilang bahwa di Sudan, di Yaman, di mana-mana itu tidak, kalau Yaman ada lah. Kalau di tempat misalnya di Madinah gitu kan, di Saudi kan tidak ada tahlil. Di sana tidak ada tahlil gitu kan. Dibilang tahlil itu tidak boleh. Kan kerepoti orang tuanya. Kalau di Yaman masih bisa itu kan. Kayak begitu itu, dikritisi orang tuanya itu. Diomongi bahwa sholat tidak usoli, bahwa sholat itu tidak boleh kunut, sholawat itu jangan banyak-banyak, kan begitu. Jadi ngerepoti sebetulnya. Karena itu gimana menurut sampean? Menurut saya dunia ini sudah berbalik, karena itu juga harus ikut-ikut dibalik. Saya bilang, gimana cara balik? Pak Menteri menjadi bangga bukan karena melepas, tapi menerima murid-murid mahasiswa dari berbagai belahan dunia itu untuk sekolah di Indonesia. Itu Pak Menteri tak bilang sekolah di Indonesia. Jadi orang-orang yang dari Yaman, dari Sudan, dari Mesir, dari Madinah, dari Aljazair, dari Maroko, dari Irak, macam-macam itu diterima oleh Pak Menteri, lalu disalurkan satu diantaranya bukan ke sini gitu loh Pak. Kalau ke UIN Malang kan sudah, ketika saya selesai memimpin itu kan dari 32 negara. Di UIN Malang itu punya murid dari 32 negara. Karena itu ini nanti Tribakti jadi universitas, lalu mahasiswanya dari mana? Jangan tanya. Mahasiswanya dari berbagai belahan dunia yang tidak pernah dihitung, kan gitu kan. Iyalah di Universitas Tribakti ini, nanti begitu Gus, ke depan itu. Kalau Pak Masud tadi ngomong bahwa kita ini sudah lebih maju daripada negara di Amerika, memang iya kalau dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi pendidikan dulu begitu Pak Masud. Itu dulu di kampung saya kalau miskin gitu kan, teman-teman saya yang miskin, mondoknya ya di sekitar rumah saja karena tidak punya uang untuk pergi. Tapi kalau punya uang tapi tidak cukup, kalau tidak ke Blitar, ke Banyuwangi atau ke Jember Pak Masud. Agar kalau pagi itu bisa kerja di sawah. Blitar kan sawahnya luas. Jember kan juga begitu. Nah kalau kaya itu kan, kalau kaya mungkin mirip seperti saya ini kira-kira. Saya ya tidak kaya tentu saja waktu itu, tapi umpama saya milih itu sudah terdengar. Tatkala mau mondok itu ingin alim di bidang apa, gitu kan? Kalau ingin alim di bidang bahasa itu kan, bahasa Arab. Maka tidak ada lain kecuali ke Lirboyo di sini. Kenapa di Lirboyo? Karena di sini ada Kiai Makrus. Kiai Makrus itu dikenal di Indonesia sebagai ahli ya, di bidang bahasa Arab. Kalau itu ingin alim di bidang fikih, tidak ke sini, tetapi ke Situbondo. Karena di Situbondo itu ada Kiai As'ad Samsul Arifin. Kalau ingin tasawuf, itu tidak ke Situbondo, tapi ke Pasuruan atau ke Bangkalan. Kenapa? Karena di Pasuruan di Bangkalan itu ada Kiai Hamid dan Kiai Khalil. Kalau ingin itu tafsir, itu ngajinya itu ke Langitan. Karena di sana ada Kiai Abdullah Fakih dan lain-lain begitu dulu. Lembaga pendidikan itu yang betul kan seperti itu. Tidak seperti sekarang ini jejer-jejer ngurus kurikulum gitu kan. Lalu gurunya tidak ada gitu kan, ada kurikulumnya, gurunya tidak ada gitu kan. Kurikulumnya itu ya kiai itu, itulah lalu kemudian Lirboyo itu lalu melahirkan ulama-ulama, kiai-kiai di berbagai wilayah di Indonesia. Itu karena ada kiainya. Perguruan tinggi saja itu kalah. Perguruan tinggi kebanyakan sekarang loh Pak Masud kalah. Mestinya kalau itu padepokan, hebat itu kan karena ada resinya hebat. Pesantren hebat itu karena ada kiainya. Perguruan tinggi hebat itu mestinya ada profesornya. Ternyata banyak perguruan tinggi yang walaupun itu sudah negeri, sudah gede-gede,
tidak punya profesor. Sama dengan padepokan tidak punya resi, pesantren tidak punya kiai. Ini kalau di sini kiainya itu ada, ini di sini ini, dan terkenal semua. Karena itulah orang pada datang ke sini. Nah sekarang kalau sekolah ke perguruan tinggi, mau masuk di mana? Oh di sana. Kenapa? SPP-nya boleh nyicil. Loh, kok SPP-nya boleh nyicil? Kok boleh nyicil gitu loh? Kok SPP-nya boleh nyicil, lalu boleh tidak kuliah gitu kan? Boleh tidak kuliah, cepat wisuda gitu kan? Jadi ini memang rusak sebetulnya. Karena itu yang memperbaiki pendidikan di Indonesia itu ya pesantren. Yang bisa memperbaiki pendidikan itu ya pesantren kalau menurut saya. Karena itulah saya ketika jadi rektor, kampus saya itu saya lengkapi dengan pesantren di tengah kampus. Sehingga pesantren universitas, pesantren. Siapa yang ditiru? Yang saya tiru ya Lirboyo ini sebetulnya. Karena itu kalau saya ke sini itu mau niru, bukan mau ceramah kayak ini. Atau saya laporan. Yang saya tiru itu memang betul kan gitu Pak Masud itu. Nah seperti ini. Tentang pendidikan ini. Pendidikan ini keliru loh sekarang ini. Keliru, saya berani mengatakan itu keliru. Coba saya itu kan seringkali bertanya gitu, sayang kali bertanya. Untuk apa sih pendidikan itu yang penting gitu. Katanya untuk membangun karakter. Karakter jawabannya itu. Pejabat-pejabat pendidikan itu karakter Pak Masud. Lalu saya tanya, karakter itu kalau Islam kan akhlak. Lalu berhasil. Ya bilang alhamdulillah karena nilainya juga bagus, karakter nilainya bagus katanya itu. Salah satu indikasi akhlaknya bagus, karakternya bagus, itu kan jujur Pak Masud. Jujur itu nomor 1. Seharusnya kalau itu berhasil membuat orang jujur, yang paling jujur itu kan S3. Ya kan? Mestinya itu S3 yang paling jujur itu. Karena apa? S3 itu paling lama belajar di lembaga pendidikan. S3. Seperti saya ini yang paling jujur. Karena saya S3. Kan begitu Pak Masud. Tapi ternyata setelah saya tanya-tanya bukan S3. Tapi justru anak TK. Anak TK-nya jujur. Kalau TK kalau ditanya, coba anak-anak yang sangunya 5.000 siapa? Saya Bu Guru gitu kan. Nanti yang saya Bu Guru itu di sakunya ya 5.000. Siapa yang 10.000? Saya Bu Guru gitu kan. Di sakunya juga 10.000. Tapi kalau S2, S3 suruh mimpin proyek, ayo coba Pak Masud tertawa. Potong ini, potong itu. Nggak dipotong semua aja sudah untung gitu kan. Nah kayak begini ini, berarti kan sebetulnya tidak menjujurkan orang sebetulnya kalau begitu pendidikan kita ini. Dulu saya itu kasihan kalau waktu masih ada ujian nasional Pak Masud. Soal saja, itu kepala sekolah itu tidak dipercaya loh coba. Wong kepala sekolah kok tidak dipercaya dititipi soal. Harus dititipkan ke kantor polisi. Coba, kepala sekolahnya aja sudah tidak dipercaya. Kan suruh ngajar. Itu kan sudah lucu itu kan. Nanti kalau ujian tempat duduknya harus jarang-jarang. Kan begitu, tas-tas HP, buku-buku tidak boleh dibawa masuk. Kan itu tidak boleh dibawa masuk Pak Masud. Yang ngawasi tidak jangan 1 tapi 2 atau 3 gitu kan. Untuk apa kok repot-repot kayak begitu sampai kepala sekolahnya tidak dipercaya? Agar tidak nyontek. Perkaranya itu agar tidak nyontek aja waktu itu. Kalau nyontek itu kan hanya 1 baris 2 baris kan. Maksud nyontek itu banyak-banyak. Nyontek itu paling-paling 1 baris 2 baris. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya apa kalau S2 dan S3 tidak nyontek? Ya tidak. Tapi copy paste. Lah itu kan lebih parah. Sampai Pak Masud itu kebingungan kalau bimbing disertasi itu. Ini mana yang asli kalau pakai alat. Jadi sekarang ini sudah kayak begitu itu loh sebetulnya itu. Jadi udah parah. Kan ini yang kalau kita ingin dandani universitas mana? Aku tidak nunjuk yang gede-gede Pak Masud. Aku nunjuk pesantren aja lah. Pesantren yang bisa itu. Yang bisa dandani pendidikan itu sebetulnya pesantren. Dan saya ngikut pesantren dengan membuat itu. Hanya memang begini Pak Masud.
Itu pendidikan Islam itu kan apa namanya? Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama. Kalau saya membedakan dua Pak Masud. Ada pendidikan pembelajaran tentang agama gitu kan. Memang yang sekarang itu kan tentang. Sekarang itu sekolah-sekolah itu kan ada kurikulum, ada itu kan tentang. Belajar tentang pertanian, belajar tentang peternakan, belajar tentang ekonomi, belajar tentang politik gitu kan. Belajar tentang agama ya boleh-boleh saja tentang agama. Nah, itu. Ya karena itu tentang, maka walaupun itu sampai 8 semester, 10 semester, akhirnya ya jadi insinyur pertanian ya tentang pertanian. Dia juga tidak punya sawah, dia juga tidak punya kebun, itu karena tentang peternakan juga begitu. Tentang peternakan dia ahli ternak dalam hal ngomong ternak, tapi dia juga tidak punya sapi, tidak punya kambing. Kalau punya pun kurus coba. Karena belajar tentang ekonomi, ya sudah bicara tentang ekonomi. Kalau ibu suruh ngomong ekonomi, seminar ekonomi ya fase. Tapi dia sini banyak utang, coba kan? Kan banyak sarjana ekonomi yang banyak utang. Karena belajarnya itu hanya tentang. Nah, perguruan agama jangan-jangan begitu Pak Masud. Tapi karena ini ada pesantrennya, tidak. Makanya lalu saya katakan belajar tentang agama, belajar beragama. Di pesantren ini tidak tentang lagi, tapi belajar beragama. Karena belajar beragama, maka belajar kepada orang yang beragama. Belajar kepada orang, kiai itu mesti ada di pesantren. Kan tidak ada kiai yang tidak ada di pesantren itu Pak Masud. Mesti ada di pesantren. Kalau itu kampus-kampus tidak begitu. Kalau malam kosong gitu kan. Kalau malam kosong. Yang ngajar peternakan juga tidak punya ternak. Yang ngajar pertanian juga tidak pernah bertani. Tapi kalau kiai ngajar agama karena dia sudah beragama. Dia juga sholat 5 waktu, banyak berzikir, banyak berderma, lalu kemudian puasa, haji, umroh. Apa yang dialami lalu kemudian ditularkan kepada para santrinya, itu yang beragama. Yang kedua, tentang pesantren begini ini kiai-kiai itu ngerti itu loh. Kadang-kadang yang saya betul terharu itu bisa mengajar beragama karena dia juga tahu tentang menungso Pak Masud. Tahu tentang manusia. Kalau di kampus-kampus itu belum tentu loh itu tahu tentang manusia itu. Ya memang mereka itu belajar sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi gitu kan. Dan juga yang lain-lain. Itu membahas tentang manusia. Tapi sebetulnya tidak tuntas. Yang mengetahui menungso secara tuntas itu ya para kiai Pak Masud. Para kiai itu, saya dulu itu diberitahu oleh Kiai Idris, kenapa kok satu kamar itu banyak orang gitu kan. Satu kamar itu kan tidak hanya 1-2 yang di situ. Di sini kan enggak kan. Banyak, pokoknya seisi-isinya siap saja suruh masuk di situ. Jangan dikira itu hanya karena enggak punya duit untuk membangun tempat yang luas satu-satu. Bukan, itu ada filsafatnya. Yaitu dulu ngendikan, itu karena santri-santri ini ke depan jadi pemimpin katanya. Coba jawabannya tuh. Santri-santri itu diharapkan depan jadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin menungso katanya tuh. Lah belajar menungso itu tidak cukup hanya baca buku, tapi harus lihat langsung. Kalau di kamar itu isinya 10, maka setiap anak belajar tentang 9 orang. Yang asli, mulai dari pagi sampai malam tidur lagi itu asli di situ itu, menungso asli ya di situ. Kalau di kamar isinya 15 belajar tentang 14, kalau di kamar itu isinya 20 belajar tentang 19 orang dan nanti unik katanya. Masing-masing orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Karena itulah maka anak pesantren itu kalau keluar jadi pemimpin itu cepat beradaptasi karena ngerti menungso.
Kalau di kampus-kampus itu malah nggak ngerti sebetulnya itu. Nggak ngerti. Nah, ini sebetulnya yang tidak pernah dipahami itu. Selain itu, kalau di pesantren dia ajari Quran, hadis dan kitab kuning. Di situ sebetulnya Quran itu menjelaskan tentang siapa manusia itu. Bagaimana bisa mendidik, mendidik kalau dia tidak ngerti yang dididik. Santri-santri itu tahu siapa sih sesungguhnya manusia. Di Quran lalu ada 4 sebutan. Di Quran itu manusia itu kan disebut dengan insan, disebut dengan anas, disebut dengan bani Adam, disebut dengan al-bashar. Kiai-kiai itu ngerti menungso itu lek disebut seperti itu mesti jelek. Nah, dididik itu akan membawa dari jelek menjadi bagus. Disebut insan itu kan jelek Pak Masud. Coba di Quran itu innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana khuliqa halua. Selalu berkeluh kesah manusia itu. Ya kan? Diadakan tidak ada seminar kok tidak ada seminar. Kalau ada seminar kok mesti harus datang. Itu kan? Kok suwi banget. Memang kuliko halua itu kan. Innal insana layat ho, gitu layat ho. Itu, wong kemarin ada guru TK Pak Masud. Kok lalu kemudian sekolah di S3. Ya. Tak tanya, guru TK kok S3, apa perlu? Tak bilang gitu kan. Perlu Pak, gitu. Ijazahnya itu, gitu, ijazah. Oh, sekolah itu untuk ijazah. Jadi sekolah itu untuk ijazah, bukan cari ilmu itu Pak Masud kan. Layat go, lafi kusrin, doluman jahula, dolim dan jahil. Kafuro, ingkar, jidala, suka debat. Makanya Pak Masud tadi katakan wongin 40 yang tanya 80. Karena memang suka jidal itu, suka jidala itu, faturo, tergesa-gesa, doifa gitu dong. Jelek semua tuh. Manusia itu memang hawa nafsu dunia. Satu saja yang bagus di surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, tapi segera sumarodatna wasfalsati. Saya lihat itu kalau disebut insan itu selalu jelek Pak Masud. Tidak tahu di mana yang bagus itu. Kalau di Quran itu selalu digandengkan dengan hal-hal yang jelek. Kalau ustadz ini kadang-kadang yang tidak Pak Masud. Kalau ustadz tidak digandengkan dengan hal jelek. Ya Rob, ya Allah, mudah-mudahan anak saya, santri saya, mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil. Loh, wong insan itu jelek, kamil itu sempurna. Jadi kok lalu sampean bilang amin gitu kan? Ya nanti jadi jelek yang innal insana layatko, innal insana lafiku serin, innal insana kuliko ahlua, innal insana lirobi lakanut, innal insana ladul. Itu 36 kali di dalam Al-Quran kalau tidak salah. Semua jelek kecuali satu itu. Itu diketahui oleh para kiai-kiai itu mengetahui ini. Karena itu di dalam hal beragama itu lalu kemudian kiai menjadi mengerti. Kiai ngerti bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Lalu yang inti paling inti dari manusia itu jasmaninya atau ruhaninya. Kalau kiai mengatakan itu ruhaninya. Kalau jasmani itu kan dari bapak dan ibu ya. Jadi dari sperma masuk lalu kemudian ke ovum, lalu kemudian di kandungan ibu itu selama 4 bulan 9 hari, lalu di situ itulah lalu kemudian disempurnakan oleh Allah itu kan. Maka lalu kemudian kita fal yang duril insanu mimma khuliq itu. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Ternyata itu dari angin. Coba kiai-kiai sepuh kami tahu dari angin, dari
air, dari api, dari apa itu, dari tanah, dari api, sehingga melahirkan nafsu raihan, rahmani, jasmani, idhofi. Itu lalu kemudian melahirkan sifat-sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Sifat itu mana berkumpul lalu kemudian melahirkan 10 maksiat batin, itu kan? Ialah aji, riya, sombong, lalu kemudian apa itu nama hasud, iri, dengki, tamak, fitnah, loba, dan takabur 10. Lipat ditambah 10, 14 kalau menyatu tambah lagi 3, ialah permusuhan, pembenci, lalu membuat kerusakan 17 di dalam tubuh manusia itu. Kiai-kiai zaman dulu itu ngerti. Ayah saya itu kan kiai Pak Mas itu, tapi kecil-kecilan Gus, tidak gede kayak gini. Kiai kampung, dulu mondoknya itu di Bagelen, baratnya Jogja. Kalau berangkat itu pakai sepur keluduk katanya. Sepur keluduk itu udah maju mundur maneh, maju mundur maneh. Lalu bekalnya apa? Bekalnya karak katanya itu. Terus berapa lama Bah ngaji di sana? Ya saentek karak katanya. Lo coba. Ngajinya kok saentek karak. Dari Trenggalek ada teman, ndak ada itu teman saya di Tulungagung gitu kan. Ada Tulungagung, bocah loro itu kan. Ke Megelena naik sepur, padahal enggak kantong karak itu gitu kan. Subhanallah. Kira-kira ya ndak lama Bang mik saentek karak. Kok lalu kemudian Bapak itu melahirkan saya lalu jadi profesor, lalu jadi rektor di UIN Malang 16 tahun. Modal karak coba kalau ya. Modal karak. Lalu temannya bapak saya itu, abah saya itu yang sama-sama ngaji di sana, itu juga punya anak namanya Nur Khozin. Jadi guru besar menjadi rektor di UIN Lampung. Jadi temannya ayah saya itu Tulungagung, anaknya menjadi rektor di UIN Lampung, saya anaknya lalu jadi jadi rektor di UIN Malang. Bekalnya apa? Bekal karak. Coba. Kalau ini mahasiswa kita kan tidak ada yang bekalnya karak. Ini renungan-renungan kayak begini ini sebetulnya menjadi penting. Karena apa? Karena kiai itu mengerti tentang manusia itu. Kiai itu mengerti tentang manusia, ngurus manusia itu seperti apa. Karena yang diurus tadi adalah ruhani, kan ruhani. Maka lalu kemudian manusia itu sebetulnya tidak begitu bisa membentuk itu Pak Masud. Karena itu ruhani. Maka lalu kemudian caranya gimana? Diajak untuk mendekatkan diri Allah dan Rasulnya. Mulai dari syahadat, lalu sholat. Sholat itu sebetulnya, hanya sholat sekarang ini juga sholat yang sudah mulai berubah. Kadang-kadang hanya memenuhi kebutuhan apa? Perintah pimpinan, pokoknya sholat, lalu sholat. Sementara sholat yang dimaksud itu apa tidak ngerti. Padahal sholat itu adalah hubungan rohani dengan Rasulullah. Sholat itu hubungan dengan nyambung hubungan rohani dengan Rasulullah. Kita lalu kemudian selalu menghadap ke tempat yang mulia itu. Tempat yang mulia itu namanya adalah Ka'bah. Di situ adalah Masjidil Aqsa, itu adalah apa itu namanya? Rumah Allah, Baitullah. Dan betapa pentingnya Baitullah sampai seluruh kitab suci itu menyebut nama itu. Kalau Taurat menyebutnya jantung alam. Kalau Zabur menyebutnya pusat dunia. Kalau Injil menyebutnya sumbu alam. Kalau Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, tandanya Ka'bah. Kalau orang Jawa menyebutnya itu adalah pusering bumi. Di situ itu pusering bumi. Kita 5 kali sehari semalam harus di situ. Itulah cara mendidik agama itu di situ. Kita ini jasmani dan ruhani. Jasmani kita ini punya rumah masing-masing itu Pak Masud. Kalau kita tidak di rumah, kita galau. Kita lalu kemudian bingung di rumah itu, serba tidak enak hati kita tatkala kita tidak di rumah. Makanya jangan ninggalkan rumah tidak tanpa jelas. Kalau kita ini ninggalkan rumah tidak jelas, maka tidak pamit, maka disebut minggat. Kan minggat itu. Lalu jadi apa? Jadi bambung. Bambung itu kan juga jelek. Hidupnya seperti apa? Ya gelandangan.
minggat, bambung, gelandangan jelek. Apalagi disebut liar. Liar itu jelek. Coba misalnya ada kucing liar, anjing liar, babi liar, kuda liar, rumput liar saja itu nyepeti moto itu kan. Apalagi lalu kemudian manusia liar. Itu anak pang-pang itu kan manusia liar, dididik itu sulit banget itu. Lah padahal itu adalah hanya lepas dari rumah jasmani, apalagi rumah rohani. Rumah rohani itu di mana? Itu dijelaskan. Inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Itu baitullah itu ada rumah rohani. Setiap hari kita disuruh datang di situ. Untuk apa? Waktu sholat itu ndak boleh ndak ngadep ke situ. Tidak cukup ngadep, tapi juga ingatan kita datang di situ. Tapi lalu kemudian kita ini juga sering lupa. Kita kala takbiratul ikram Allahu Akbar, lalu yang diingat macam-macam, berarti tidak ada di rumah rohani. Kalau sholat saja tidak ada di rumah rohani, apalagi di luar sholat. Dan kalau kita itu tidak pernah di rumah rohani, maka artinya dari sisi jasmani kita tidak liar, secara rohani kita liar. Nah orang yang liar kayak gitu ya sama dengan pang. Diomongi itu sulit. Nah, padahal kalau ketika kita ada di rumah rohani itu di Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mencabut apa yang ada di sini di dalam dada. Di mana? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang mengalir sungai itu. Itulah zam-zam itu sebetulnya. Kalau itu sudah dicabut maka penyakitnya hilang. Itulah inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Karena itulah Quran juga mengatakan qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satarol masjidil haram. Nah itu yang sering kali itu lupa rumah rohani. Pendidikan beragama ini sebetulnya di sini sebetulnya. Lalu sholat, lalu puasa juga begitu. Siapa yang dipuasakan? Yang dipuasakan itu kan yang datang dari Allah. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida. Dan yang ada di dalam dada itu. Yang dipuasakan apa? Yang dipuasakan itu adalah sifat-sifat buruk. Sifat buruk yang dimiliki oleh insan, yang dimiliki oleh anas yang jumlahnya 17 itu. Itulah sesungguhnya setan, itulah sesungguhnya jin, itulah sesungguhnya iblis. Kita ketika selama satu bulan itu membelenggu setan yang ada pada diri kita ini. Nah ini adalah pendidikan beragama. Saya jangan katakan itu Pak Masud. Pendidikan beragama bukan pendidikan tentang agama. Jadi nanti sesungguhnya kita mahasiswa pasca ini harus bisa pendidikan tentang agama ya lewat kurikulum itu. Yang itu ada tafsir, ada hadis, ada fikih yang diajarkan di kelas-kelas itu. Tapi kita harus juga jangan melupakan pesantren untuk menempuh anak-anak kita itu pendidikan beragama. Kalau tentang agama yang dididik adalah otaknya, yang beragama yang dididik adalah hatinya. Apa yang di dalam hati yang disebut dengan iman, yang disebut dengan nur, cahaya, yang disebut dengan kitab itu. Sehingga lalu kemudian lulusan di pondok ini, mereka ya mondok, mereka ya sekolah, mereka juga ngerti tentang agama, mereka juga beragama. Nah kalau mereka sudah beragama karena penyakit hatinya sudah dicabut Pak Masud, sudah wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin, maka lalu kemudian orang kalau hatinya sudah bagus dengan siapa saja juga akan jadi bagus. Karena di Indonesia banyak pesantren yang seperti ini, di Indonesia bertebaran mulai dari Aceh sampai Papua, maka tidak saja belajar tentang agama, tapi juga belajar beragama. Hatinya menjadi bagus,
tatkala jatinya menjadi bagus itu, maka kalau ada orang keras-keras itu, dia tidak suka gitu loh. Dijak untuk membuat berita-berita hoax itu lalu juga tidak bisa, tidak mau dia. Itulah lalu kemudian moderasi beragama itu sebetulnya bukan karena diomongi. Moderasi beragama itu sebetulnya bukan karena diomongi, tapi memang dididik langsung oleh Rasulullah. Di sana ada kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, itu kan di surat Al-Baqarah 150 itu 51 itu, di surat Jum'ah surat Jum'ah itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi. Di sini Rasulullah, jadi Allah, Rasul dan Ruh. Karena yang dididikkan oleh para kiai itu nyambung. Tanpa diomongi pun mereka sudah melakukan hal yang positif itu. Karena itu maka kalau ditanya orang, ya gimana ya agar menjadi baik? Ya Joko isi menungso, gitu kan. Kan ada sekolah-sekolah yang tidak maju-maju itu. Lalu pada tanya kepada saya, gimana sekolah itu agar maju, Prof Imam? Menungso niki ilang ono, kuwi tak bilang itu. Lembagamu pendidikan isi menungso itu ndak maju, ruwet. Karena menungso itu lirobi lakanut layatko lafikusrin kuliko halu aladul mun mubin. Lalu didadekne apa itu? Dijadikan apa? Dijadikan mukmin, dijadikan umat Muhammad. Lalu caranya gimana? Kalau karena saya percaya dengan agama ini, agama saya ajak untuk sholat. Jadi ketika saya rektor itu pertama kali yang saya perbaiki masjid, saya ajak sholat. Tapi ngajak sholat wong YIN itu juga tidak gampang. Wong sholat saja kok lalu kemudian diajak, sholat saja kok dikasih edaran. Sholat saja ketika rapat sebelum mulai kok mengingatkan sholat, apa kita ini belum sholat. 3 tahun 4 tahun saya itu hanya ngurus bagaimana mereka takjak sholat. Itu pun saya juga masih dirasani Pak Masud. Ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi tidak mewajibkan sholat jamaah. Ini Imam Suprayogo. Tapi alhamdulillah, dengan begitu tadi disebut-sebut menjadi maju, menjadi berkembang itu sebetulnya pendekatan saya mulai dari pendekatan hati, lalu kemudian pengetahuan, idola saya itu surat Ali Imran 190-91 itu ulul albab alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, memikirkan penciptaan langit dan bumi itu apa? Adalah belajar IPA, belajar IPS. Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Bagaimana agar tidak sia-sia? Maka harus ada teknologi. Jadi sekolah-sekolah teknologi. Tapi teknologi itu kalau kebablasan merusak. Maka lalu kemudian subhanaka fakina adzabannar. Luar biasa ilmu di pesantren, dan beruntung kalian itu belajar di Tribakti ini, dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapannya, apakah ada metode dan strategi yang tepat yang digunakan dalam perguruan tinggi? Terima kasih. Ada yang bertanya tentang pesantren ini. Tapi yang lebih menarik itu Pak Masud mengenalkan sebagai ketua ISNU. Anggotanya banyak. Tapi sebetulnya masih lebih banyak daripada anggota saya. Karena saya ini pembina Banser. Banser itu kan jauh lebih banyak daripada ISNU gitu kan. Saya dulu juga tidak ngerti Banser itu apa gitu kan. Kok saya lalu dikasih baju seragam
Banser itu. Saya baru tahu pentingnya Banser itu ketika saya di Padang, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya diundang ngaji di Damansraya. Damansraya itu dari Padang itu kira-kira 5 jam. Saya dijemput oleh Banser. Nah, perjalanannya itu malam hari. Lalu ada cegatan di situ. Polisi lalu lintas. Nah, begitu sigap si Banser itu, gerak turun. Lalu lapor kepada polisi yang nyegat itu. Saya Banser, ngawal kiai dari Jawa Timur. Terus. Jadi polisi ini bilang, silakan terus. Umpama tidak ada Banser, saya kan ditahan di situ. Gitu. Baru saya lalu jadi tahu pentingnya Banser itu kan. Begitu juga kemarin itu. Di Jabung, Malang Timur itu. Subhanallah, ternyata memang Banser itu memang harus ada itu. Di Jabung ini camat itu hormat sekali dengan Banser itu. Orang-orang yang pada keluar dari penjara itu ada 320. Langsung diterima oleh Banser, dikasih apa itu namanya? Seragam. Ternyata dia lupa bahwa baru dihukum itu kan. Dia lalu kemudian ngajak orang yang jelek-jelek itu jadi baik. Kenapa? Karena dia merasa punya apa namanya? Punya baju Banser. Apalagi pembinanya Profesor Imam. Jadi penting sekali karena itu Anda sekolah di sini jangan melupakan Banser itu kan penting. Saya yang sudah profesor umur 72 tahun itu masih menjadi penasihat Banser, sering-sering masih pakai baju seragam. Kenapa saya jawab agak panjang? Karena yang tadi tanya itu jawabnya ringan, jawabnya singkat. Gimana agar di kampus ini ada sorogan, nah begitu, ada hafalan. Ya pesantrennya itu didatangkan ke kampus. Kampus itu dilengkapi pesantren. Nanti di situ kan ada sorogannya. Seperti tempat saya itu kan kampus UIN Malang. Tapi ketika tak dirikan pesantren di tengah kampus, maka di kampus itu lalu ada sorogan. Kan gampang. Daripada nyuruh-nyuruh supaya ada sorogan, lebih baik tradisi pesantren itu dihadirkan di kampus. Jadi kalau Universitas Brawijaya itu ada pesantrennya, Universitas Erlangga di depannya di dalam pesantrennya, ITS, lalu kemudian ada pesantrennya, UNED ada pesantrennya, apalagi UIN-nya ada pesantren yang sudah saya mulai di UIN Malang ini, ya sudah selesai sebetulnya. Apa yang ada kekayaan pesantren ada di perguruan tinggi, kan gampang kan. Apalagi sekarang itu kalau ingin jadi rektor kan biasanya sowan kiai gitu kan. Kiainya kan tinggal ngomong, aku pilih kamu asalkan kamu di kampusmu nanti dikasih pesantren seperti punyaannya Prof Imam itu kan begitu kan. Jadi mudah sekali. Lalu kalau saya ikut-ikut jawab ya, bagaimana agar tidak terjadi kadang-kadang keras itu, memang kita ini harus fatona sebetulnya itu. Kita ini tatkala menjadi sarjana itu harus fatona, harus cerdas menurut saya. Bahkan tidak saja cerdas, tapi cerdik. Satu contoh misalnya di tempat saya itu kan ada ribut gitu kan, soal kunut. Wong kunut saja kok diributkan. Ternyata setelah saya jelaskan itu ya dia sendiri langsung kunut gitu kan. Itu ya kunut gitu. Saya beritahu bahwa manusia itu sebetulnya kan selalu dalam posisi perang. Manusia itu sebetulnya selalu dalam posisi perang. Hanya perangnya itu ada 2 jenis. Ialah perang besar dan perang kecil. Perang besar itu sebetulnya justru perang fisik itu. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq itu kata Rasulullah adalah perang kecil. Setelah selesai perang kecil itu kita menuju perang besar. Lah kedua-duanya harus menang. Kalau itu perang besar,
Maka kita harus kunut agar mempunyai kekuatan. Namanya kunut nazilah. Kan kunut nazilah. Kalau itu perang besar, perang kecil. Kalau itu perang besar apa? Wong perang kecil saja itu harus ada kunut. Kok perang besar tidak ada kunut? Ada. Kunutnya kapan? Kunutnya itu adalah ketika mulai perang. Mulai perang besar itu kapan? Ya bangun dari tidur itu. Bangun dari tidur itu kita sehari-hari adalah memasuki arena perang. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Karena itu kalau subuh itu ya kunuto. Agar itu perang. Jadi kunut itu sebetulnya kunut pagi itu kunut perang. Tapi perang melawan hawa nafsu. Kalau sampean merasa sudah kuat, sampean sudah merasa hebat, itu kan mesti menang ketika perang melawan hawa nafsu, ya silahkan aja. Sampean dalam hal ini kira-kira gimana? Aku malah belum bisa, ya kunut toh, tak bilang gitu kan. Akhirnya lalu kemudian menjadi kunut. Inilah maksud saya. Ada orang juga datang ke saya, katanya ini urusan akidah, katanya. Itu urusan akidah, karena itu saya memberanikan diri mengingatkan Prof Imam datang ke rumah, walaupun saya juga ragu-ragu, mohon saya bisa diterima dengan baik. Apa itu? Gitu kan. Rupanya saya menjelaskan tentang wasilah gitu loh. Katanya wasilah itu tidak boleh gitu. Kita itu harus langsung kepada Allah, ya bilang gitu. Saya ya jawab saya ringan-ringan aja. Memang saya ini agama itu tidak mendalam kok, tak bilang. Di mana saya belajar agama? Saya itu hanya kerungu-kerungu, tak bilang. Dalam hal agama, saya itu hanya kerungu-kerungu, dengar-dengar. Nah, dari dengar-dengar itulah yang saya amalkan, tak bilang itu. Lalu dengarnya di mana, Prof Imam? Ya ketika ini ada orang adzan itu, tak bilang itu kan. Ada orang adzan itu kan mesti doa. Sampai pernah adzan enggak? Tak bilang. Ya pernah. Setelah adzan itu ada doa enggak? Ya tentu. Doa adzan itu sama enggak di mana-mana? Ya bilang sama. Kalau sama sampean kan juga tahu kan? Apal kan doa adzan? Ya tahu, Prof. Coba bunyikan adzan itu gimana? Lalu kemudian dia bilang, Allahumma robbaha tidak batin tamah wasolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Loh, sampean jaluk supaya didatangkan wasilah. Kok lalu saya sampai larang wasilah? Sampean saja kan minta, tak bilang itu kan. Dia bilang, iya ya gitu kan. Iya ya. Jadi memang kadang-kadang kita ini agama itu emosi, itu harus ada penjelasan-penjelasan. Yang penjelasan-penjelasan itu yang sesuai dengan akal mereka. Nanti kalau dijawab itu ada hadis begini, nanti dia juga cari hadis. Kalau tidak ada hadis, dia ngarang hadis. Kalau tidak ada kan ngarang dia itu kan. Ngarang-ngarang, suruh ngarangkan kan itu kan. Lalu jadi celaka kita ini lalu berdebat soal agama. Padahal agama itu tidak boleh diperdebatkan. Wala tanaza'u fatafsalu watat'aba rikukum. Nah, pondok menurut saya itu lebih canggih sebetulnya dalam hal ini. Sehingga lalu kemudian tidak terjadi kekerasan-kekerasan itu menghadapi orang-orang yang ingin keras. Kalau saya nambahkan kok seperti itu. Makasih. Terima kasih. Pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan ketika saya jadi rektor itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Jadi sampean ini sudah setaraf. Khairul Mutakin ini sudah setaraf Menteri Agama itu. Waktu itu Pak Menteri ketika saya ketemu biasanya memang begitu. Saya kalau ke Jakarta itu pagi-pagi itu selalu nunjukkan wajah saya ke sekretarisnya itu. Agar nanti kalau makan siang piringnya ditambah satu, sehingga lalu kemudian saya bisa gabung makan siang di situ dengan Pak Menteri. Daripada beli di kantin kan tidak enak, rektor kok makan di kantin, tapi kalau rektor makan di ruang Pak Menteri kan lebih enak kan gitu.
Nah, dalam ngomong-ngomong itu beliau menanyakan pada saya, generasi muda itu kok seperti ini, Prof. Imam, gimana ya kira-kira? Kan sama dengan pertanyaan Pak Khairul Mutakin ini kan. Nah, saya jawab spontan ketika itu, ini Pak Menteri, anak-anak itu dekatkan aja lah pada 3 hal, bilang. 3 hal itu apa? 3 hal itu dekatkanlah anak-anak itu dengan kitab suci. Karena Pak Menteri ini adalah, karena Bapak Menteri Agama, maka saya nyebut kitab suci, tidak nyebut Quran. Maka kalau itu Kristen ya dekatkanlah dengan Injil gitu. Kalau Hindu ya dengan Weda. Kalau dengan Katolik juga begitu. Islam tentu dengan Quran. Dekat dengan anak dengan Quran. Kalau orang itu dekat dengan Quran, insya Allah sebetulnya itu bagus, akan menjadi bagus. Quran itu menjadi bagus. Ada seseorang di Malang ini karena sukses, ya, sebelum usaha, sebelum ketahuan dia sukses itu dia nadar. Kalau saya sukses, saya harus membaca Al-Quran 40 kali khatam. Dia mau baca 40 kali khatam. Dan dia berhasil menghatamkan itu dalam waktu 6 bulan. Setelah khatam 6 bulan datang ke rumah saya. Dengan begitu senangnya, aku sudah berhasil Pak khatam Quran 40 kali. Berarti sudah saya bayar nadar saya. Lalu saya tanya, ketika membaca 40 kali itu pelajaran apa yang sangat penting, tak bilang itu, yang mengesankan sehingga menjadi bekal kehidupan sampean? Dia bingung jawab itu. Apa ya gitu. Saya kan memenuhi saja nadar, dia bilang itu. Lah barangkali kan namanya membaca kan tahu kan beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya saya usul, gimana kalau ditambah 5 kali lagi? Sehingga lalu tidak 40 kali, melainkan 45 kali. Tapi yang 5 kali ini jangan tagnya, karena dia tidak bisa bahasa Arab, tapi terjemahannya, tidak apa-apa kok. 40 kali yang tag Quran, yang 5 kali terjemahan. Begitu dapat 3 kali, dia tidak berani lagi meneruskan yang keempat dan kelima. Kenapa? Karena takut gitu loh. Dia takut. Ternyata hidup ini adalah peristiwa besar yang tidak bisa dianggap itu adalah hal sederhana. Ternyata ada resiko-resiko, dia bilang begitu. Dia cerita panjang lebar. Nah, karena itu umpama anak-anak itu tidak saja baca tetapi juga angan-angan sak maknani gitu kan. Itu menurut saya luar biasa. Di Wajak itu Malang Timur itu ada madrasah anak Mino, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Ustadz Taufik Mino ini. Anak-anak kelas 5, kelas 6 kalau baca Quran, saban suruh untuk menerjemahkan, sudah lancar sekali. Lancar sekali. Kelas 5 MI Mino itu kalau baca Quran, itu disuruh sak terjemahnya itu sudah lancar sekali. Kalau ini nanti berkembang lalu di mana-mana seperti itu, dimulai dari Mino ini, tidak mulai dari Universitas Tribakti ya, Institut Tribakti, tapi dari Mino ini kan luar biasa, dekat dengan Al-Quran, lalu kemudian menjadi paham. Lalu kemudian saya juga lakukan renung, sebetulnya Quran itu bicara apa toh? Gitu kan. Jangan-jangan kita ini tidak pernah bertanya Quran itu bicara apa. Kalau buku-buku ekonomi itu kan bicara tentang bagaimana orang mencari ekonomi. Kalau buku-buku peternakan isinya adalah bagaimana orang berternak. Kalau pertanian bagaimana orang-orang bertani, itu ada di situ. Pertanyaannya adalah Quran yang 30 juz, yang 114 surat itu sesungguhnya bicara tentang apa toh? Jangan-jangan kita ini itu sibuk. Quran itu yang satu kitab yang isinya 114 surat 30 juz itu kan keterangan. Itu kan keterangan. Itu kan penjelasan. Jangan-jangan kita
kelewatan yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Quran itu apa? Jangan-jangan belum terpikirkan, jangan-jangan. Apa kira-kira yang diterangkan oleh Al-Quran itu? Quran itu lebih banyak menerangkan tentang apa? Jangan-jangan Al-Quran itu sebetulnya menerangkan tentang diri kita, jangan-jangan. Tentang apa? Tentang yang ada di dalam dada kita ini sesungguhnya. Oleh karena itu ketika kita itu begitu lama mempelajari Al-Quran, maka kita adalah harus tahu tentang diri kita ini siapa. Tatkala kita belajar agama berlama-lama, maka kita akan tahu kita ini sebenarnya siapa kita ini sebetulnya. Kenapa kita harus dalam hidup ini kok harus tahu tentang diri kita? Karena orang yang tidak tahu diri itu kan jelek. Orang yang tidak tahu diri itu kan jelek. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja kan jelek. Kehidupan ini jadi kacau ini kan karena orang pada tidak tahu diri kan. Yang jadi murid tidak tahu diri murid, yang jadi bapak tidak tahu jadi bapak, yang jadi ibu tidak tahu bahwa dia itu sedang menjadi istri, gitu kan? Yang jadi rakyat tidak tahu bahwa dia rakyat, yang pejabat tidak tahu bahwa dia jadi pejabat, yang menteri itu tidak tahu bahwa dia seorang menteri, yang bupati, yang gubernur itu tidak tahu karena tidak tahu diri itulah lalu kemudian menjadi salah semua. Wong menjadi pemimpin kok lalu kemudian tidak tahu diri, tidak bisa memberikan contoh, itu kan orang tidak tahu diri. Karena itulah kalau dekat dengan Al-Quran maka akan menjadi bagus karena orang itu menjadi tahu tentang dirinya itu siapa gitu kan. Saya itu tahun berapa itu pernah pergi ke Rusia itu. Di Rusia itu saya mendapatkan cerita yang bagus sekali yang menurut saya tidak bisa melupakannya itu. Cerita itu adalah begini, ketika itu si Soekarno, presiden kita yang pertama, itu kan membuat 3 poros kota, ialah Jakarta, Peking, dan Moskow. Nah, orang-orang tokoh-tokoh Islam waktu itu jengkel dengan Presiden Soekarno, masa Indonesia membuat 3 poros kota ke komunis semua, tapi dasarnya Soekarno kan tidak mau diberitahu. Akhirnya lalu kemudian program itu dijalankan, suatu saat dia diundang oleh Presiden Rusia namanya Khrushchev. Ketika datang ke sana lalu kemudian disambut begitu meriahnya, Soekarno lalu diajak dari satu ke kota berikutnya untuk apa? Diberitahu, ditunjukin pusat-pusat riset, pusat-pusat pengembangan sains dan teknologi, kampus-kampus, penataan kota dan seterusnya ditunjukin. Nah, setelah selesai cukup lalu diajak santap makan dengan Presiden Rusia namanya Khrushchev kalau tidak salah. Dalam campuran makan itulah singkat kata Khrushchev mau mengevaluasi. Hai Tuan, setelah Tuan datang ke sini, Tuan Soekarno maksudnya. Lalu kemudian Tuan kami ajak kemana-mana, kita tunjukin pusat-pusat riset, pusat-pusat pengembangan sains dan teknologi. Lalu kemudian kita tunjukin kampus-kampus. Apa kesan Tuan terhadap Rusia ini? Soekarno ditanya itu diem. Kemudian pertanyaannya diulang sekali lagi. Apa jawab Soekarno? Aku tidak punya kesan apa-apa. Coba, alangkah jengkelnya Khrushchev ini. Sudah ngundang, sudah mendampingi kemana-mana, kok lalu kemudian bilang saya tidak punya kesan apa-apa gitu kan. Lalu kemudian Khrushchev sudah mulai sakit itu apa namanya hatinya itu. Ini Anda ini sebetulnya siapa? Anda baru merdeka, Anda belum punya kampus, Anda belum punya pusat riset, Anda belum punya konsep-konsep yang diperlukan untuk membangun bangsa. Anda saya ajak ke sini lalu kemudian Anda mengatakan tidak punya kesan-kesan apa-apa. Sesungguhnya di belakang pikiran Anda ini apa? Lalu Soekarno mengatakan, benar, di tempatmu sudah kayak begini maju, tetapi sejak saya datang sampai hari ini ada sesuatu yang mendasar yang Anda lupakan. Apa itu? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya sambil jalan tentang sesungguhnya sampean itu siapa.
Anda sedang di mana, dan Anda sesungguhnya setelah hidup itu akan di mana. Lalu kemudian diam, kemudian diberitahu bahwa pertanyaan ini tidak pernah akan Anda bisa jawab, karena jawaban itu tidak di sains dan teknologi, di ilmu pengetahuan. Jawaban itu adalah di kitab suci. Anda tidak ada, Anda tidak punya Taurat, Anda tidak punya Zabur, Anda tidak punya Injil, Anda tidak punya Al-Quran. Karena itu selamanya Anda tidak akan tahu, karena jawaban itu ada di kitab suci. Saya sebagai seorang muslim, saya bisa menjelaskan itu. Akhirnya kurcop, lalu kemudian merasa merasa nyesel. Iya betul, saya itu tidak tahu. Lalu apa? Kira-kira ada satu kota yang jaraknya 4 jam kalau ditempuh pakai kereta cepat, itu namanya kota Saint Petersburg itu. Di situ ada gudang yang sudah lama, letaknya strategis di pinggir jalan, sebelahnya itu ada sungai. Gudang itu segera disuruh bongkar oleh Kurcop. Lalu di tempat gudang itu apa? Disuruh bangun masjid. Masjid itu arsitektur Turki. Lalu kemudian masjid itu sampai sekarang dinamai Masjid Insinyur Soekarno, atau disebut dengan Masjid Biru. Karena inilah menurut saya hal-hal seperti ini banyak orang yang tidak tahu diri. Sampai Presiden Rusia yang sekarang perang dengan Ukraina itu, tapi yang Kurcopnya sudah meninggal itu. Betapa pentingnya sebetulnya Quran. Yang kedua adalah dekatkan dengan tempat ibadah. Tempat ibadah itu kalau Kristen ya gereja lah, kalau Hindu, Buddha ya itu namanya. Lalu kemudian kalau Islam juga masjid. Dekat dengan kitab suci, dekat dengan masjid. Yang ketiga adalah dekatkan anak-anak itu dengan dekatkan anak-anak itu dengan para ilmuwannya. Kalau Buddha, Hindu ya berdende, kalau Kristen, Katolik ya romo, pendeta. Kalau Islam juga dekat dengan kiai dan para ulama. Maka tak bilang sama Pak Menteri, sekarang tak bilang sama Khairul Mutakin, orang-orang kampung itu dekatkan aja lah dengan kitab suci, dekatkanlah dengan masjid, dekatkanlah dengan para ulamanya. Maka nanti mereka itu akan menjadi baik. Semakin lama semakin baik. Apalagi lalu kemudian selalu diajak zikir, diajak bersolawat. Kemarin saya juga dibantah. Saya hanya mengatakan gini, orang sukses, saya bilang. Prof Imam itu kan orang sukses, orang kampung, lalu pernah jadi rektor, lalu kemudian keliling dunia. Apa itu kuncinya? Tak bilang, kuncinya itu hanya satu, tak bilang. Kuncinya satu sukses itu, Ibu. Apa itu? Komunikasi, tak bilang itu kan. Coba rawat komunikasi itu Anda menjadi sukses. Lulusan ini Anda rawat itu, komunikasi, nanti akan sukses kok. Komunikasi aja satu. Tapi komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Allah, namanya sholat. Sholatnya ini harus kita perbaiki. Tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat seperti apa? Di Quran dikatakan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika kita sholat itu harus merasa ketemu Tuhan, ketemu Allah, dan nanti kita kembalikan. Pertanyaannya adalah, mahasiswa Tribakti ini kalau sholat apa sudah ketemu Tuhan gitu? Kalau belum, itu namanya belum khusyuk. Karena di Quran mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Khosiin ini siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah, ini perlu diterangkan nanti. Lalu kemudian komunikasi yang kedua apa? Komunikasi dengan Rasul. Namanya sholawat. Komunikasi Allah sholat, komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Bahkan lalu ada kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, maka ikuti saya.
Ikut saya itulah sholawat sebetulnya itu. Hanya seringkali orang lalu mosok iya sholawat saja lalu kemudian manjur. Ini karena tidak mengalami ini. Saya ini pernah mengalami. Kepala saya bagian kanan ini itu pernah sakit 6 tahun yang lalu. Saya biarkan saja, saya pikir ini sakitnya orang tua, vertigo gitu. Tapi satu saat itu memuncak, saya tidak betah lagi. Akhirnya saya disuruh untuk konsultasi dengan seorang dokter ahli bedah kepala di Jakarta. Namanya Dokter Daniel. Prakteknya itu di rumah sakit primer itu di Jakarta. Saya datang sana, diperiksa-periksa pakai manual, ternyata tidak ketemu penyakitnya. Lalu saya dimasukkan di MRI yang besar itu. Kira-kira 30 menit, ternyata terekam. Penyakit saya itu terekam. Di kepala saya bagian kanan itu ternyata tumbuh daging, itulah tumor. Saya diberitahu oleh Dokter Daniel, gimana cara menyembuhkan? Ya harus dioperasi. Dioperasi gimana? Ya dibedah. Kepala ini dibedah, dokter. Iya katanya itu. Jadi kepala itu dibedah. Apa tidak bisa dimatikan dari luar? Belum ada alatnya katanya. Kira-kira sembuh atau enggak? Kita usahakan. Lo coba. Wong tanya sembuh kok diusahakan gitu kan? Lalu kemudian yang kira-kira menjadikan berat apa? Usia Prof Imam sudah lebih dari 65 tahun usia. Sekarang 72. Waktu itu usia saya 65 tahun memang. Saya bilang daripada nanti saya dioperasi gagal lalu saya meninggal kepala saya sudah tidak utuh, atau saya sembuh lalu tidak bisa mikir lalu keplonga-plongo gitu kan, ditertawain oleh anak dan cucu saya. Saya bilang sudahlah dokter, saya tidak usah, saya bilang gitu kan. Jangan begitu Prof, mesti ada cara lain. Nah, lalu cara lain itu apa? Aku punya kenalan, seorang dokter juga. Nah, lalu kemudian saya diajak, kebetulan orang itu sudah kenal baik sama saya. Tapi saya tidak ngerti kalau dia bisa memberikan alternatif itu. Saya diantarkan orang itu, dijelaskan lewat rekaman data itu. Lalu kemudian setelah selesai jelas Dokter Daniel suruh kembali ke rumah sakit. Saya tinggal berdua, diberitahu Prof Imam tidak usah galau, tidak usah sedih, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Dokter itu ya begitu Prof gitu kan. Begitu gimana dokter? Ya meriksa, ngobati. Nanti kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau udah sembuh ya periksa lagi. Yang penting ada duitnya kan gitu katanya. Itu. Lalu gimana caranya gitu kan? Ada alternatif lain, ada Prof gitu. Kita jangan datang kepada orang yang bisa ngobati Prof. Kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak ngurus sampean Prof gitu kan. Jadi Allah tidak ngurus sampean. Kalau sampean jadi rektor itu kan mosok ngurus sembarang Prof. Kan pembantu-pembantu rektor, dekan, tata usaha, kan begitu. Ini juga begitu Prof. Kalau tidak ngurus, sudah diserahkan kepada utusan-utusannya. Kalau sampai diserahkan kepada pembantu rektor gitu kan. Nah, tidak nyampe Prof. Kalau sampai langsung kepada Allah tidak nyampe. Jangankan sampean, Jibril saja ketika Isra Mi'raj itu loh, itu juga tidak bisa nyampe kepada Allah. Pada tempat tertentu dia mandek di situ. Kalau Jibril aja tidak bisa, sampean kan tidak lebih unggul dari Jibril. Nah, saya lalu kemudian manut, gimana caranya itu? Gimana caranya? Saya makin tertarik. Cara gimana? Ayo kita bersama-sama sekarang merasa sowan Rasulullah. Di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah, itu tanda yang dibuat Ibrahim. Namanya Ka'bah, disebut Ka'bah itu karena yang meninggal Ibrahim itu dari suku Ka'ab. Itulah tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Rasulullah itu di situ, Prof. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Di tempat itu kita merasa berada di situ, jangan ingat yang lain. Konsentrasi penuh. Lalu kemudian dimulai astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Kira-kira sampai 5-6 menit. Setelah itu selesai Prof, sudah cukup. Gimana rasanya? Enak. Pulang aja Prof. Pulang saya ke Malang. Setelah di Malang, saya heran, kok saya bisa tidur ke kiri, ke belakang seperti normal itu. Kemana penyakit saya ini? Lalu kemudian beberapa bulan dilihat lagi, ternyata tidak ada lagi, sudah tidak ada. Sehingga saya tidak pernah itu, saya tidak pernah lagi dioperasi, itu tidak pernah sampai sekarang. Dan sekarang masih bisa ngisi seminar ini, bukan karena itu kan. Sholawat itu dahsyat, asalkan kita ini hati ini, bukan ucapannya, tapi ucapan dan hati merasa sowan Rasulullah. Saya pergi ke Jepang tahun 2018. Diumumkan waktu itu sore-sore bahwa besok pagi tidak boleh tamu-tamu hotel keluar. Penduduk Tokyo juga diberitahu bahwa besok itu akan ada namanya badai Toifun, ada badai Toifun yang lewat Tokyo. Saya kebetulan bersama daerah ini. Ayo Prof, kita keluar sebentar. Untuk apa? Memohon kepada yang ngurus angin. Siapa yang ngurus angin? Rasulullah. Diajak saya bersolawat. Apa ternyata? Besok itu yang sudah menurut ilmuwan, kalau yang memperkirakan besok ada badai, ada hujan lebat itu mahasiswa Tribakti gitu kan. Kan saya ragu. Ini yang ngomong itu adalah ilmuwan-ilmuwan di Tokyo. Kan sudah kelas tinggi. Ternyata apa? Ternyata besok itu bersih. Tidak ada. Jangankan kok badai Toifun, badai kecil-kecil aja udah ada. Kenapa? Kita memohon sebetulnya kepada Allah. Sholawat. Tadi kan sholawat. Yang ketiga adalah silaturahmi. Menjalin hubungan kepada semua kita ini. Baik kepada kiai-kiai, kepada pejabat-pejabat, kepada orang yang Islam maupun yang tidak Islam, kita ajaklah untuk kepada jalan, kepada keselamatan. Karena itu komunikasi ini yang dirawat, komunikasi dengan Allah namanya sholat, komunikasi dengan Rasul namanya sholawat, dan komunikasi sesama namanya silaturahim atau silaturahmi. Saya kira ini jawaban saya, Pak Khairul Mutakin, yang soalnya sama dengan soalnya Pak Menteri Agama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi